rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam, azra bi nafsihi man istash'ara tama wa raziya bizulli man kashafa an durri wa honat alaihi nafsu man ammara alaiha lisanah. Sebelumnya kita sudah membahas dua fakara, yakni dua untaian dari sabda Imam Ali alaihissalam. Nah, sekarang kita akan membahas untaian yang ketiga, yakni bagian yang ketiga, fakarah yang ketiga dari perkataan beliau alaihissalam, di mana sebelumnya telah disampaikan bahwa di dalam hikmah yang kedua ini beliau menyajikan tiga sifat, di mana jika sifat ini melekat kepada manusia, maka manusia akan jatuh ke dalam kehinaan dan akan terjerembab ke dalam kerendahan dan kehilangan harga diri serta martabatnya. Fakar yang ketiga mengatakan wahanat alaihi nafsu man ammara alaiha lisanah. Dan orang-orang yang menjadikan lisannya dan menjadikan lidahnya sebagai pemimpin terhadap nafsnya, nafs yakni diri atau ruh atau jiwa, yakni, dan orang-orang yang menjadikan lisan dan lidahnya sebagai pemimpin terhadap jiwa dan dirinya, maka dia telah menghinakan, maka dirinya akan hina atau jiwanya akan hina atau dirinya akan terjerembab kepada kehinaan, sehingga dia akan kehilangan harga diri dan martabat. Lalu apa maksudnya? Yani apa maksud ketika orang menjadikan lidah sebagai pemimpin jiwanya, yakni ketika lidahnya menguasai jiwanya, ketika lidahnya menjadi pemimpin terhadap dirinya, maka dirinya dan jiwanya akan hina. Apa maksudnya? Untuk memahami sabda Imam Ali alaihissalam, kita bisa melakukan pendekatan dari lisan, di mana lisan di sini sekalipun dia bermakna lidah, yakni bermakna lidah ataupun zabon, yakni kalau orang Iran bilang zabon, lidah. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya yakni dia menjadikan perkataan, ini dia menjadikan perkataan sebagai pemimpin dirinya. Jadi sekalipun di sini dikatakan lidah, tetapi maksudnya apa? Yang dimaksudkan adalah perkataan. Karena umumnya lidah itu dipakai untuk apa? Umumnya lidah itu dipakai untuk berkata atau untuk mengucapkan sesuatu. Nah, ini dalam kaidah balaghah, ini disebut apa? Dalam kaidah balaghah ini disebut dengan majaz, yakni perkataannya Amirul Mu'minin perkataan majaz. Majaznya majaz apa? Majaznya majaz yang menggunakan suatu kata, tetapi maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi akibat dari kata tersebut. Misalnya ya, contoh misalnya misalnya kita mengatakan ada hujan turun nih, kita ngelihat hujan turun, lalu kita mengatakan apa? Wah, butiran-butiran padi sedang turun. Sekalipun hujan turun, tapi kita mengatakan wah, butiran-butiran padi sedang turun.
Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan hujan ini maka akan menyirami padi kita, sehingga ketika hujan menyirami padi, maka padi akan tumbuh, mekar, dan menghasilkan butir-butir padi itu. Nah, ini disebut kalimat majas, yakni suatu kalimat digunakan tetapi maksudnya adalah yang lain daripada makna aslinya. Imam Ali alaihissalam juga demikian pada saat mengatakan wahanat alaihi nafsuh man ammara alaiha lisanah. Maksudnya lidah bukanlah lidah, melainkan apa? Yakni ma yadullu ala lisan. Ma yadullu ala lisan apa? Wahwa al-kalam minal insan. Yakni sesuatu yang dikeluarkan oleh lidah itu adalah perkataan. Nah, ini dari sisi keindahan bahasa Imam Ali alaihissalam. Nanti kalau antum sudah belajar balaghah, kalau ada waktu belajar balaghah, antum akan melihat keindahan perkataan Imam Ali alaihissalam dari sisi balaghahnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai aspek balaghah. Yani majasnya majas mursalah, istilahnya majas mursalah. Maknanya bagaimana? Nah, maknanya perkataan itu ada dua, baik itu perkataan yang sodik, yakni perkataan yang benar, maupun perkataan yang kazib, atau perkataan yang bohong atau salah. Lalu maksud daripada Imam Ali alaihissalam mengatakan wahanat alaihi nafsu man ammara alaiha lisanah, perkataan yang mana yang dimaksud? Apakah lidah yang hanya mengucapkan perkataan baik-baik saja? yakni apakah yang dimaksud lisan di sini adalah lisan yang hanya mengucapkan perkataan benar saja, atau lidah di sini dia melingkupi lidah di sini dia melingkupi hal-hal yang mengucapkan perkataan benar dan juga melingkupi hal-hal yang mengucapkan perkataan yang bohong atau kazib. Nah, dari sisi ilmu usul, ada pembahasan itlaq, yakni itlaq dan qaid, mutlak dan muqayyad. Di mana perkataan Imam Ali alaihissalam ini dia bersifat mutlak, yakni ketika Imam mengatakan orang yang menjadikan lidahnya sebagai pemimpin terhadap dirinya, maka jiwanya akan terhina. Lidahnya itu apakah hanya lidah yang hanya berbicara bohong saja? Tidak. Melainkan lidahnya adalah lidah yang berbicara tentang bohong dan juga lidah yang berbicara tentang yang benar. Jadi melingkupi dua hal. Artinya apa? Artinya kalau kita banyak bohong, kalau kita berbohong, jiwa kita akan terhina. Kalau kita menjadikan lidah kita itu sebagai pemimpin terhadap diri kita dan berbicara yang bohong, kita akan terhina. Begitu pula kalau kita menjadikan lidah sebagai pemimpin diri kita dan kita mengucapkan hal yang benar, juga diri kita akan terhina. Mungkin kalau yang berbohong mudah dipahami. Iya dong, kalau orang bohong, misalnya ya contoh si Fulan, yakni si Fulan bilang, itu di rumah sebelah ada bagi-bagi kambing. Terus si Hasan datang ke rumah sebelah, nanya, Pak, katanya ada bagi-bagi kambing ya? Wah, nggak ada. Loh, itu kata Pak Yusuf, katanya Bapak bagi-bagi kambing. Oh, enggak, saya enggak bagi-bagi kambing, kan gitu. Nah, dari sini ketahuan kalau ternyata kita bohong. Akhirnya orang akan melihat, wah, Yusuf itu tukang bohong. Kan jadinya terhina. Yani sifatnya kita sebagai seorang pembohong itu adalah keterhinaan. Nah, ini kalau seandainya lidah kita berbicara yang bohong. Namun bagaimana kalau seandainya lidah kita pakai ngomong yang benar, apa juga bisa terhina? Iya, bisa juga terhina. Kenapa gitu, Yusuf? Karena yang benar itu juga terbagi dua.
Ada yang benar itu adalah dia hak, ada yang benar tapi sia-sia. Ada yang benar itu adalah yang bermakna, ada yang benar itu tidak ada manfaat. Benar tapi tidak ada manfaat. Contoh misalnya ya, kita mengatakan Z udah tidur, Z makan, Ali pergi. Nah, itu kan perkataan benar seandainya Ali memang pergi ya. Misalnya Ali pergi ke sekolah, terus kita bilang ke orang Ali pergi ke sekolah. Nah, itu kan benar itu. Tetapi manfaatnya apa? Manfaatnya tidak ada. Apa? Wala ada orang nanya, wala ada orang butuh terhadap info itu. Terus kita ngomong Ali pergi ke sekolah, itu kan kesia-siaan. Nah, tetapi ada juga kalimat yang dia benar tapi bermanfaat. Misalnya apa? Misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu wajibul wujud bizat. Allah itu adalah wajibul wujud bizat. Yakni apa? Yakni wujudnya tidak butuh kepada sesuatu selain dirinya. Nah, ini merupakan kalimat yang benar dan bermanfaat. Nah, untuk kalimat yang bagian pertama tadi, yaitu apa? Yaitu kalimat di mana kalimatnya benar, tetapi tidak ada manfaat. Nah, ini disebut kalimat yang sia-sia. Kalimat yang sia-sia ini disebut kalimat mustahzan, yakni kalimat yang buruk. Kalimatnya benar, antum benar bilang bahwa ini corona di Indonesia lagi terkena corona, benar, tapi sia-sia. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa Indonesia kena corona. Terus ngapain kita bilang bahwa Indonesia kena corona? Nah, ini namanya kalimat yang sia-sia. Ini disebut kalimat yang buruk. Yakni orang yang berakal dan orang yang waras dan orang yang pikirannya masih normal, ampernya masih benar, dia tidak akan berkata sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Capek. Ngapain ngomong Indonesia lagi kena corona? Lah, semua orang tahu kalau Indonesia lagi kena corona. Ini nandain apa? Ini nandain bahwa ini orang ampernya lagi tidak benar ini. Ini orang lagi korslet ini. Ini orang mungkin lagi kesandung apa waktu jalan dan sebagainya. Nah, sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan orang memandang kita, ini orangnya kayaknya tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu berwibawa ini, atau ini orangnya kayaknya ngomongnya celetak-celetuk aja nih. Kenapa? Lah, orang ngomongnya aja nggak dipikir dulu. Orang akan bilang gitu. Kenapa begitu? Lah iya, orang dia bilang Indonesia lagi kena corona. Lah, semua orang tahu seluruh dunia kalau Indonesia lagi kena corona. Itu. Sekalipun yang dia bilang benar loh. Dia mengatakan Indonesia lagi kena corona. Tetapi karena tidak ada manfaatnya, orang akan melihat perkataan itu perkataan safih atau perkataan orang yang tidak berakal. Nah, ini satu. Bagian yang kedua, perkataan yang memiliki makna. Kita mengatakan Allah wajibul wujud bizatih. Kan gitu. Tetapi kita nyampeinnya ke siapa? Kita nyampeinnya ke Mukhtar misalnya. Atau kita nyampeinnya ke Ime misalnya. Atau kita nyampeinnya ke Ali yang usianya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wahai Ali, Allah itu wajibul wujud bizat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada selain dirinya. Dia ada dengan sendirinya. Kenapa? Karena kalau Allah butuh kepada selain dirinya, maka Allah itu mumkinul wujud. Kalau Allah mumkinul wujud, berarti Allah butuh kepada sesuatu. Kalau begitu, Allah akan berangkap dan sebagainya. Lah, alinya ketawa sendiri. Ini Bapak lagi ngomong apa ini? Nah, kan gitu. Padahal yang kantum sampaikan benar loh. Dan bermakna, iya bermakna. Bahas tauhid lagi, antum yang bahas tauhid. Tapi nyampeinnya ke anak yang kelas 2, baru usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau istri kita lihat, istri kita bilang, wah ini Yusuf kebanyakan belajar filsafat, akhirnya mereng-mereng sedikit. Nah, padahal yang disampaikan benar. Dan tauhid lagi. Allah wajibul wujud, bizat, tidak butuh kepada selain. Tapi nyampeinnya ke siapa? Nyampeinnya ke anak yang usia 2 tahun, 3 tahun. Makanya di dalam sebuah hadis diriwayatkan, kalimun nas, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan kalimun nas ala kadri ukulihim. Berkatalah kamu kepada manusia sekedar atau sebatas kemampuan akalnya.
Ya, ini lihat kamu ngomongnya ke siapa, lihat yang kamu ajak bicara siapa, lihat lawan bicaramu siapa. Kalau usianya anak 3 tahun 4 tahun, yang ngomong sekedar anak usia 3 tahun 4 tahun, main kanan kiri, main kuda-kudaan dan sebagainya. Kalau kita ngomongnya ke profesor, ngomongnya ke dokter, ngomong juga sekelasnya profesor, ngomongnya sekelas dokter. Kalau kita ngomongnya ke petani, yang bahas sesuai sekedarnya petani. Itu. Jadi kita harus lihat kita lagi ngomong ke siapa. Orang bahasnya, orang yang diajak ngomong anak 3 tahun, masa bahasnya filsafat wahdatul wujud dan sebagainya. Ya enggak paham dia. Anak 3 tahun mintanya Pak es krim. Pak, beli es krim Pak. Ngapain bahas wahdatul wujud? Beli es krim aja, udah sana Bapak banyak ngomong. Nah, dia akan bilang gitu. Nah, ini satu. Berarti hanya ada satu bagian lah. Nah, ini dari sini kita menyimpulkan hanya ada satu bagian saja di mana perkataan kita itu tidak menyebabkan kita jatuh kepada kehinaan. Jadi hanya ada satu bagian saja di mana jika kita berkata, kita tidak akan dianggap sebagai orang gila, atau tidak akan dianggap sebagai orang yang terhina, atau tidak dianggap sebagai orang yang lemah akal. Dan itu yang mana? Yaitu ketika kita berkata dan perkataan kita itu benar, lalu memiliki makna, lalu apa? Lalu sesuai dengan takaran dan ukuran yang mendengarkan. Nah, jadi perkataannya benar, lalu bermakna, tidak sia-sia, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pendengar. Ya, kalau pendengarnya anak SD, ya antum bahasnya tentang anak SD. Kalau yang dengar mahasiswa, bahasnya mahasiswa. Kalau yang dengar dokter, yang bahas dokter. Kalau bahasnya agama, yang bahas agama. Nah, jadi sesuai dengan takaran si pendengar. Makanya apa? Sebelum kita berbicara, difikir dulu. Ini yang saya ajak bicara ini siapa? Jangan asal bahas kanan kiri, udah ngelantur kanan kiri, yang diajak bahas tidak paham. Nah, jadi dipikir dulu, ini yang anak ajak ngomong ini siapa? Anak lagi mau bahas apa? Jadi ketika kita sebelum berbicara itu sudah mikir, awalan mau bahas tentang apa? Misalnya kita saat ini mau bahas tentang apa? Kita membahas tentang sifat-sifat yang kalau melekat kepada diri manusia, maka manusia akan terhina. Oke. Lalu yang anak ajak bicara siapa? Oh, yang antum ajak bicara itu orang-orang Indonesia. Oh, berarti saya pakainya bahasa Indonesia. Terus apalagi? Mereka ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang pegawai, ada yang wira swasta, ada yang wira swaha, ada yang petani, ada yang misalnya mahasiswa, bermacam-macam. Oh, kalau gitu karena mereka bermacam-macam, berarti saya pakai metode gabungan. Apa itu metode gabungan misalnya? Yakni beberapa hal saya ngomong biasa-biasa, tetapi beberapa hal saya juga ngomong sedikit mahasiswaan, sehingga yang mahasiswa itu dapat intisarinya. Misalnya begitu. Jadi difikir dulu sebelum ngomong. Jangan sampai lidah kita mendahului akal kita. Jangan sampai lidah kita mendahului diri kita. Asal lepas saja, tidak tahu. Terkadang kita lalai bahwa perkataan ini ketika dia sudah lepas dari mulut itu tidak bisa ditarik. Jadi perkataan itu seperti zaman. Setiap kata yang lepas dari lidah kita itu seperti zaman, di mana tidak akan berulang. Zaman kan tidak bisa pulang, 1 detik yang lalu setelah terlewati tidak bisa kembali. Perkataan juga begitu, ketika kita bilang A kepada orang lain, ya sudah lewat. Tidak bisa antum bilang, oh bukan. Masa iya setiap kita ngomong Ari, bukan. Harimau, bukan. Kan orang jadinya ini orang, apa ini sedikit ngomong, oh bukan, sedikit ngomong, oh bukan. Jadi perkataan itu setelah keluar dari mulut, kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Imam Shadiq alaihissalam, ketika Luqman ngomong ke anaknya, jadi semacam bukan wasiat sih, nasihat. Banyak
hadis-hadis yang diriwayatkan dari A'immah berkenaan tentang Luqman. Di mana salah satunya Luqman berkata kepada anaknya, dikatakan, ya bunai, in kunta za'amta annal kalam min fizzatin fa inna sukuta min zahabin. Wahai anakku, jadi Luqman ngomong ke anaknya wasiat istilahnya, atau nasihat, atau ceramah. Bukan ceramah lah, nasihat atau bimbingan. Wahai anakku, jika kau berpikir, jika kau beranggapan bahwa perkataan itu dia dari bagian fizah itu apa? Fizah itu besi. Fizah itu besi atau perak. Fizah yakni perak atau besi. Terkadang dimaknai besi, terkadang dimaknai perak. Di sini biasanya dimaknai perak. Kenapa? Karena lawannya itu zahab. Jadi karena zaman dulu itu kan perak itu berharga. Zaman dulu uang itu kan imma dia dari perak, imma dia dari emas kan gitu. Uang-uang dulu itu ada yang namanya dinar, ada yang namanya dirham. Jadi ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas. Nah, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunai, in kunta za'amta annal kalamin fizzatin fa inna sukuta min zahabin. Kalau kau beranggapan bahwa perkataan itu bagian daripada perak, kan berharga nih ya, perak berharga. Lalu Luqman mengatakan fa inna sukuta min zahabin, bahwa diam, sesungguhnya diam itu bagian dari emas. Yani diam itu adalah emas. Diam itu emas. Jadi kalau perkataan itu adalah dari perak, berarti kan berharga itu. Tetapi diam itu lebih berharga daripada perkataan. Kenapa? Karena diam itu dari emas. Jadi kalau kamu mau mencari yang berharga, diam kamu, jangan banyak ngomong. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Tapi terus mungkin kita nanya, loh kalau gitu gimana dong, kita diam terus dong? Enggak. Kita tidak harus diam terus. Mungkin orang akan beranggapan, wah kalau gitu kita jangan ngomong-ngomong ya, diam aja ya. Sebagaimana misalnya orang memaknai hadis daripada Imam Husain alaihissalam, dikatakan innal mu'min kasirul amal qalilul kalam wa inna wal munafiq kasirul kalam qalilul amal. Bahwa seorang mukmin adalah lebih banyak berbuat dan sedikit berbicara, sedangkan munafik itu lebih banyak bicara dan sedikit bekerja atau beramal. Terus orang beranggapan, loh kalau gitu kita diam aja ya? Enggak. Yakni apa? Yakni kita harus melihat kondisi. Pada saat kondisi meminta kita harus bicara, kita harus bicara. Jadi bukan kita diam, bukan. Yakni harus diam, tidak boleh ngomong. Enggak. Justru pada saat kita harus bicara dan kita diam, ini justru tidak bijak. Contoh misalnya, ada orang yang lagi mau sholat, tapi nggak tahu cara wudhu. Orang mau sholat nggak tahu cara wudhu, dan waktunya sudah mau habis. Terus nanya ke kita, Ustadz gimana cara, atau Yusuf gimana cara wudhu? Dan kita tahu cara wudhu gimana, tapi kita nggak mau ngomong ke dia, nggak mau ngasih tahu ke dia. Dan waktu sudah mau habis. Ini justru tidak bijak. Atau misalnya apa? Atau misalnya kita tahu bahwa di seberang jalan itu ada harimau. Terus si Fulan mau pergi ke seberang jalan itu. Si Fulan tidak tahu kalau di seberang jalan ada harimau. Terus dia mau nyebrang ke sebelah sana. Dan kita tahu kalau dia nyebrang ke sana mati dimakan harimau. Dan kita tidak mengingatkan dia. Nah ini juga tidak bijak. Jadi pada saat keadaan meminta kita bicara, kita harus bicara, jangan diam. Tetapi ketika keadaan tidak meminta kita bicara, jangan bicara, diam saja. Jadi kita harus mengenali keadaan, kita harus memahami keadaan. Apakah keadaan meminta kita untuk bicara atau tidak? Kalau keadaan meminta kita untuk bicara, bicaralah.
tetapi sebatasnya saja, jangan banyak-banyak. Yakni sebatas kecukupan saja. Namun jika keadaan tidak meminta kita untuk bicara, maka diam. Maka diam. Sebagaimana Imam Muhammad Baqir alaihissalam bersabda mengatakan, ya mubtaghiyal ilm, inna hadzal lisan miftahu khairin wa miftahu syarrin. Wahai pencari ilmu, sesungguhnya lisan ini, yakni lidah kita ini adalah kunci kebaikan dan kunci keburukan. Nah, jadi lidah kita ini diibaratkan seperti dua mata pisau. Dua mata pisau, yakni dia bisa sebagai kunci kebaikan dan dia juga sebagai kunci dari keburukan. Kalau kita salah menggunakan, bisa menjadi kunci dari keburukan. Maka begitu juga kalau seandainya kita melihat keadaan, contoh misalnya keadaan lagi genting, di mana keadaan meminta kita untuk bicara, kita harus bicara. Kalau kita tidak bicara, justru menjadi kunci daripada keburukan. Namun begitu juga keadaan tidak meminta kita untuk bicara, maka jangan bicara. Kenapa? Karena kalau bicara justru akan menyebabkan kerugian. Ini kurang lebih tafsiran daripada perkataan Imam Ali alaihissalam, wahanat alaihi nafsu man ammara alaiha lisana. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.